selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Hari ini kita bersyukur ya karena kita bisa beribadah lagi sama Tuhan. Walaupun kita dari rumah aja, kita harus tetap bersyukur karena Tuhan Yesus sudah memelihara kita. Tuhan Yesus sudah mendampingi kita sehingga kita bisa bertumbuh setiap harinya. Dari pagi, siang, sampai malam, Tuhan Yesus tetap memelihara kita. Nah, hari ini Rosa mau ajak adik-adik untuk mengucap syukur sama Tuhan. Kita mau bilang, Tuhan terima kasih karena Tuhan sudah memelihara aku, sudah memelihara mama aku, sudah memelihara orang-orang yang di sekitar aku. Yuk kita sekarang nyanyi pujian untuk mengucapkan syukur kita kepada Tuhan, yaitu Bapakku datang padamu. Sambil dengan sikap berdoa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah yang hingga setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Nah adik-adik, sekarang mari kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah sama Tuhan. Tuhan, walaupun kami sedang di rumah, tapi kami percaya Tuhan Yesus ada bersama kami. Tuhan Yesus hadir saat kami beribadah sama Tuhan. Tuhan, biarlah Kau yang memimpin, Kau yang memberkati jalannya ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu.
Haleluya, amin. Nah, adik-adik tahu nggak? Ada seorang tokoh Alkitab yang bernama Zakheus. Zakheus ini pekerjaannya adalah pemungut cukai. Apa sih pemungut cukai itu? Nah, pemungut cukai itu adalah orang yang memungut pajak. Tapi si Zakheus ini, dia memungut pajak lebih dari yang seharusnya. Jadi kalau dia seharusnya ambil duit 1.000, dia malah ambil 5.000. Nah, itu nggak boleh kan? Itu adalah termasuk pekerjaan yang berdosa. Nah, adik-adik kira-kira tahu nggak sih kenapa Zakheus itu bisa berbuat seperti itu? Nah, salah satu penyebabnya itu adalah karena godaan iblis. Adik-adik pernah nggak pas adik-adik mau ulangan, terus adik-adik belum belajar nih? Nah, adik-adik terpikir untuk nyontek. Nah, itu adalah salah satu pekerjaan iblis. Iblis itu selalu berusaha untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa. Nah, kira-kira apa yang harusnya kita lakukan? Kalau kita digoda iblis, kita harus berani untuk menolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita harus berani untuk tampil beda dari orang lain. Kalau teman-teman adik-adik malah nyontek, adik-adik harus berani untuk nggak nyontek. Adik-adik harus berani untuk bilang enggak sama dosa. Oke? Nah, sekarang langsung mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu pujian, yaitu berani tampil beda.
Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau minta tolong sama Tuhan Yesus supaya firman Tuhan yang kita dengar itu selalu ada di hati kita sampai kapanpun. Sampai nanti kita kuliah, sampai nanti kita besar, pokoknya sampai kapanpun, biarlah firman Tuhan itu tetap ada dalam hati kita. Mari kita naikkan pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Halo adik-adik, wah udah hari Minggu nih. Yuk kita dengerin firman Tuhan sama-sama. Halo adik-adik semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Oh iya ya, Lause belum perkenalkan diri ya. Nah sekarang Lause akan perkenalkan diri Lause. Nama Lause adalah Lause Senli, S-E-C-N-L-I-L-I-E, Lause Senli. Nah adik-adik, tadi siapa nama Lause? Lause Senli. Iya, nama Lause adalah Lause Senli. Nah adik-adik, sekarang Lause mau tanya dulu nih, gimana ya kabar adik-adik semuanya? Di rumah masing-masing, gak boleh keluar, gak boleh jalan-jalan. Gimana ya kabar adik-adik semua? Pasti ya banyak yang bosen. Sama nih, Lause juga bosen. Lause ada ide. Gimana kalau sekarang kita main games dulu nih? Mumpung kita ketemu. Mau gak semuanya pada main games? Mau kan? Ayo adik-adik semuanya, kita main games dulu ya. Nah, sekarang kita mau main games sapaan. Gamesnya adalah game sapaan. Nah, gini adik-adik, cara mainnya adalah pada saat Lause bilang selamat pagi adik-adik, adik-adik harus tepuk tangan
tangannya 1 kali. Kalau Lause bilang selamat siang adik-adik, adik-adik harus tepuk tangannya 2 kali. Kalau Lause bilang selamat malam, adik-adik harus tepuk tangannya nggak nyampe, kayak gini. Kayak gitu ya, bukan 3 kali ya, tapi tepuk tangan nggak nyampe. Oke, nih Lause contohin dulu ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat siang adik-adik. Selamat malam adik-adik. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang Lause mulai ya. Lause hitung 1, 2, 3. Semuanya nggak boleh lihat temen kiri kanannya. Semuanya nggak boleh liatin diem-diem temennya. Sekarang semuanya harus fokus lihat Lause. Oke? 1, 2, 3. Selamat pagi adik-adik. Selamat siang adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Selamat malam adik-adik. Ayo, ada yang tepuk tangan nggak tadi? Kayaknya Lause lihat ada yang salah ya. Ayo sekarang semuanya ulang lagi ya. Lause mulai dari awal lagi. Siapa nanti yang salah nggak apa-apa, nggak usah bohong. Ini Lause teman aku nih yang salah. Ini Lause si dia nih yang salah. Nggak usah ya. Cukup jujur aja. Oh iya Lause aku salah. Nggak apa-apa kayak gitu. Oke? Sekarang kita main lagi ya. 1, 2, 3. Selamat siang adik-adik. Yeay. Selamat malam adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Selamat siang adik-adik. Selamat malam adik-adik. Oke, semuanya pada pinter nih. Semuanya pada bener semua, nggak ada yang salah. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah adik-adik, tadi kan kita udah main games nih. Sekarang waktunya kita mau dengerin firman Tuhan. Lause akan cerita tentang satu orang yang sangat-sangat beruntung dan sangat-sangat hebat. Kira-kira Lause mau cerita apa ya? Nah sekarang Lause mau cerita tentang Loh, kok Emon video call Lause sih? Aduh, kan Lause sekarang mau cerita. Aduh, gimana ya? Adik-adik gimana ya Lause ini ditelepon sama teman Lause si Emon. Aduh. Ya udah deh, sekarang Lause angkat bentar ya adik-adik. Lause angkat bentar ya, takutnya nanti ada yang penting. Oke? Kita angkat sama-sama ya adik-adik. Halo Lause. Halo, Emon, kenapa kamu video ke Lause? Lause mau cerita sekolah minggu ini. Iya Lause, Emon mau cerita sama Lause. Iya, nanti tunggu Lause selesai cerita sekolah minggu. Enggak mau sekarang. Jangan tunggu bentar kok, cuman sebentar Lause cerita. Lause sekarang aja. Aduh, yaudah, kamu mau cerita tentang apa? Iya Lause, tadi Emon baru beli mainan baru, bagus banget. Emang mainannya dari siapa? Kemarin Emon ambil duit mama buat beli mainan itu. Jadi kamu curi duit mama? Iya, Emon curi Aduh. Soalnya kan Emon nggak punya duit, Emon masih kecil, jadi Emon ambil aja duit mama. Sekarang kamu ke mama minta maaf sama mama kalau kamu nggak akan curi duit mama lagi, cepet. Enggak mau, kan mama nggak tahu. Udah biarin aja. Nggak boleh Emon, ayo cepet sekarang minta maaf. Nggak mau, udah Emon mau main dulu. Jangan, tunggu Emon. Aduh adik-adik maaf ya, tadi Lause angkat video callnya dulu. Tapi Lause sedih nih adik-adik, karena teman Lause si Emon mencuri duit mamanya. Aduh, padahal Lause gak pernah ajarin untuk kayak gitu. Lause gak pernah ajarin si Emon untuk mencuri. Jadi Lause sedih sekarang, kenapa ya dia mencuri duit mamanya. Tapi adik-adik, dari cerita ini Lause jadi ingat satu cerita. Satu ceritanya ada di Alkitab juga. Adik-adik tahu nggak yang namanya Zakheus?
Adik-adik tahu kan? Nah, adik-adik, Zakheus adalah seorang pemungut cukai, adik-adik. Dia emang gak mencuri, adik-adik, tapi mencuri adalah pekerjaannya. Dia emang gak mencuri setiap hari, tapi mencuri ini udah jadi pekerjaannya loh. Emang Lause, emang ada ya pekerjaan mencuri? Emang ada ya pekerjaan untuk ngambil duit orang, ngambil barang orang? Nah, adik-adik, ternyata pekerjaan itu nggak semuanya bagus loh, nggak semuanya baik. Oke, misalnya ada papa adik-adik yang bekerja di kantor, ada yang bekerja di rumah sakit, ada yang bekerja sebagai guru di sekolah. Nah, itu adalah pekerjaan yang sangat baik adik-adik. Tapi ternyata ada juga loh pekerjaan yang Tuhan bener-bener gak suka, yaitu pekerjaan si Zakheus ini, adik-adik. Pemungut cukai itu apa sih, adik-adik? Nah, pemungut cukai itu adalah kerjaan orang di mana dia itu selalu mengambil semuanya. Dia mengambil uang, dia mengambil barang orang lain. Dan orang lain itu nggak tahu, adik-adik. Orang lain ini nggak tahu ternyata Zakheus ini mengambil duitnya. Dia mengambil duitnya itu secara diam-diam. Kenapa ya adik-adik dia diam-diam? Karena dia nggak mau tahu adik-adik kalau dia mencuri. Dia sengaja hitungin semua perlengkapan orang-orang lain, dilebihin sama dia supaya orang-orang lain itu bayarnya banyak. Supaya bayarnya banyak dan lebihnya itu bisa dipakai sama Zakheus. Bisa dipakai untuk beli mainan, bisa dipakai untuk beli es krim, bisa dipakai untuk beli jajan-jajan. Nah, adik-adik, dia ini seorang yang mempunyai pekerjaan kayak gitu. Dan orang-orang di sana pada saat tahu Zakheus adalah seorang pemungut cukai, orang-orang di situ jadi nggak mau temenan sama Zakheus. Orang-orang di situ benci banget sama Zakheus. Orang-orang di situ nggak nyangka kenapa sih Zakheus ini jahat. Kenapa sih dia ini ambil duit kita secara diam-diam? Dia mau memperkaya diri dia. Dia mau uangnya itu banyak, serumah, seistana, supaya dia bisa beli segala yang dia mau. Nah, adik-adik, pada suatu hari Tuhan Yesus itu datang loh ke tempat tinggalnya si Zakheus. Tuhan Yesus datang ke tempat Zakheus itu hidup di situ. Tuhan Yesus lagi jalan-jalan di situ, lihat-lihat keadaan di situ. Apa ya yang terjadi? Tuhan Yesus lagi keliling di daerahnya si Zakheus ini. Nah, pada saat si Zakheus tahu adik-adik kalau di situ ada Tuhan Yesus, dia langsung kaget. Hah? Ada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu siapa ya? Tuhan Yesus itu gimana ya? Mukanya kayak gimana ya? Dia orang mana ya? Dia bertanya-tanya adik-adik. Dan pada saat itu dia penasaran. Dia mau lihat Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu adik-adik, dia jalan ke depan berusaha melihat mana sih Tuhan Yesus. Dia jalan, dia lari terus. Mana sih Tuhan Yesus? Nah, adik-adik, dia nggak bisa lihat si Tuhan Yesus ini. Karena apa? Banyak sekali orang yang berantrian, yang berlomba-lomba untuk melihat Tuhan Yesus. Semua orang di wilayah itu mau lihat Tuhan Yesus. Semuanya buru-buru ke depan, buru-buru lari. Mana sih Tuhan Yesus? Semuanya berlomba-lomba untuk lihat. Oh, ini ya Tuhan Yesus. Oh, ini ya Tuhan Yesus. Semuanya berlomba-lomba untuk melihat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Zakheus ini nggak mau kalah, adik-adik. Masa sih semua orang bisa lihat Tuhan Yesus? Semua orang bisa kenal Tuhan Yesus, sementara dia enggak. Dia akhirnya ikut berlomba juga sama orang-orang banyak di situ untuk lihat Tuhan Yesus. Dia lari adik-adik, tapi sayang adik-adik,
Udah semua rame di depan, udah semuanya penuh di depan, dia nggak bisa lihat. Terus adik-adik, si Zakius ini punya badan yang pendek, adik-adik, pendek. Nah, itu adik-adik yang membuat dia juga susah lihat Tuhan Yesus. Dia loncat-loncat, aduh Tuhan mana ya? Dia loncat-loncat semua, karena semua orang tinggi-tinggi, semua orang di atas dia semua. Jadi dia nggak bisa lihat. Dan pada saat itu adik-adik, Zakius mikir, gimana ya caranya supaya aku bisa lihat Tuhan Yesus? Gimana ya caranya supaya aku gak ketinggalan nih? Sebelum Tuhan Yesus pulang, aku harus lihat nih Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu adik-adik, Zakius mendapatkan ide. Idenya adalah memanjat pohon ara. Nih adik-adik, dia gak ada malunya lagi. Dia gak pikir-pikir lagi, ini bener gak ya dia mau panjat pohon ini benar gak ya? Aku harus panjat pohon ya? Aku harus panjat pohon ya? Dia nggak pikir-pikir lagi adik-adik, tapi dia langsung memanjat pohon ara di situ. Dia langsung manjat, dan akhirnya dia berhasil lihat Tuhan Yesus. Oh, itu ya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pada saat Zakius itu udah sampai ke atas pohon, dia udah sampai duduk di atas pohon, kira-kira apa ya yang terjadi sama Zakius? Gimana ya dia di situ? Apakah dia aman di atas pohon? Kira-kira apa ya adik-adik yang terjadi sama si Zakius ini? Nah, adik-adik, langsung kasih tahu nih. Ternyata pada saat si Zakius ini sampai di atas pohon, Tuhan Yesus ternyata lihat. Tuhan Yesus ternyata lihat si Zakius ini. Kalian mau tahu nggak apa sih yang Tuhan Yesus bilang sama Zakius? Pada saat dia lihat, loh, ini Zakius, kira-kira Tuhan bilang apa ya sama si Zakius? Tuhan bilang sama Zakius, Zakius ini turun, aku akan menumpang di rumah kamu. Aku akan tinggal bersama kamu. Aku akan singgah di rumah kamu, Zakius. Katanya kayak gitu adik-adik. Kebayang gak gimana kalau misalnya kita jadi Zakius? Pada saat itu adik-adik, si Zakius senang banget. Loh, Tuhan mau menumpang di rumah aku. Tuhan Yesus, juru selamat, dia mau menumpang di rumah aku. Ya Tuhan, beneran gak ini ya Tuhan? Zakius sangat senang karena Tuhan Yesus mau menumpang di rumah dia adik-adik. Dan pada saat itu adik-adik, orang banyak itu melihat kejadian itu. Dia mendengar bahwa Tuhan Yesus mau menumpang di rumah Zakius. Semua orang di situ mengatakan kalau, kok Tuhan Yesus menumpang di rumah orang berdosa sih? Kok Tuhan Yesus menumpang di rumah pemungut cukai? Kok Tuhan Yesus menumpang di rumah orang yang udah mengambil duit kita secara diam-diam? Dia menumpang di orang yang berdosa. Dia menumpang di rumah orang yang berdosa. Kenapa sih Tuhan menumpang di rumah orang yang berdosa? Kira-kira kenapa ya adik-adik? Nah adik-adik, pada saat Zakius udah bersukacita karena Tuhan Yesus mau menumpang di rumahnya, dia bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, maafin aku berjanji Tuhan, aku akan mengembalikan semua apa yang telah aku ambil terhadap orang-orang. Aku akan membagikan sebagian dari apa yang aku punya, sebagian dari harta aku, sebagian dari uang aku, sebagian dari harta benda-benda aku akan membagikannya ke orang miskin Tuhan. Aku mau melakukan semua itu. Pada saat itu, si Zakius menyesal adik-adik. Dia udah melakukan pekerjaan yang buruk di mata Tuhan. Dia udah melakukan hal yang salah di mata Tuhan. Pada saat itu, Zakius benar-benar menyesal. Tuhan, aku gak akan kayak gitu lagi. Nah, adik-adik, pada saat si Zakius bilang kalau dia mau mengembalikan semua yang dia ambil, si Zakius jadi sadar adik-adik. Ternyata Tuhan Yesus itu sayang ya sama aku. Ternyata Tuhan Yesus itu
baik ya sama aku, padahal aku ini udah berbuat dosa, padahal aku ini udah mengambil semua milik orang lain. Orang-orang aja benci banget sama aku, orang-orang aja nggak mau lihat muka aku, apalagi menumpang di rumah aku. Dia nggak mau adik-adik. Tetapi kenapa Tuhan Yesus mau? Kenapa Tuhan Yesus mau menerima si Zakeus? Kenapa Tuhan Yesus mau menumpang di rumah orang yang berdosa, adik-adik? Dan pada saat itu dia sadar, adik-adik, ternyata Tuhan sayang sama dia. Tuhan cinta sama dia, adik-adik. Walaupun si Zakeus udah berbuat dosa yang luar biasa, tetapi Tuhan Yesus tetap sayang sama dia. Walaupun semua orang membenci Zakeus, ternyata Tuhan Yesus mencintai Zakeus, adik-adik. Nah, adik-adik, dari yang udah Lause ceritain, kita sadar ya adik-adik kalau Tuhan Yesus itu baik sama kita. Kita udah berbuat salah, kita udah mencuri uang orang. Hah? Loh, Lause jadi kepikiran nih sama cerita Emon. Emon kan tadi mencuri duit mamanya. Kira-kira Emon kayak gimana ya adik-adik? Loh adik-adik, si Emon telepon Lause lagi, dia video call Lause lagi. Adik-adik, kita angkat sama-sama ya adik-adik. Halo Emon, kenapa? Halo Lause. Kamu kenapa? Aku nyesel Lause udah ambil duit mama. Aku dimarahin sama mama. Udah Emon, gak apa-apa. Kamu jangan nangis lagi. Intinya kamu udah sadar kalau apa yang kamu lakuin itu salah. Iya Lause, aku udah minta maaf sama mama. Mama juga udah maafin aku. Tapi Tuhan Yesus maafin aku nggak ya Lause? Kan mama juga marah, apalagi Tuhan Yesus. Gak apa-apa Emon, kamu gak apa-apa berbuat salah. Yang penting kamu sekarang udah sadar. Tuhan Yesus pasti seneng lihat kamu udah sadar. Intinya sekarang kamu bilang sama mama kalau kamu gak akan kayak gitu lagi. Kamu janji sama mama kalau kamu gak akan curi duit mama lagi ya. Iya Lause, aku janji gak akan gitu lagi. Iya Emon, udah dulu ya. Kamu semangat terus. Kamu jangan nangis terus, karena Tuhan Yesus selalu baik sama kita. Meskipun kamu udah berdosa, Tuhan Yesus tetap sayang sama kita. Udah ya, dadah. Iya Lause, dadah. Halo adik-adik, Lause seneng banget loh tadi terima video callnya Emon. Ternyata dia udah sadar kalau apa yang dia lakuin ini salah. Ternyata dia udah sadar dan dia udah janji kalau dia nggak akan berbuat seperti itu. Nah adik-adik, cerita Zakeus sama si Emon ini sama. Dia sama-sama orang yang udah berbuat kesalahan. Dia sama-sama orang yang berdosa adik-adik. Tetapi kenyataannya Tuhan Yesus tetap mau terima dia. Meskipun banyak sekali orang yang marah sama dia, meskipun banyak orang yang gak suka sama dia, tapi Tuhan Yesus tetap sayang sama dia. Tuhan Yesus tetap cinta sama dia. Karena apa adik-adik? Karena mereka udah janji sama Tuhan kalau mereka gak akan ngulangin kesalahan yang sama. Karena mereka tahu, oh ini jahat, oh ini baik. Yang jahat ini nggak boleh dilakuin, yang baik ini yang justru boleh kita lakuin. Mereka udah sadar adik-adik, Zakeus dan Emon sama-sama udah sadar kalau mereka nggak boleh melakukan hal yang berdosa. Mereka harus melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang menjadi perintah dari Tuhan. Nah adik-adik, Lause cuma mau bilang nih sama kita semua, kalau pada saat kita ngelakuin dosa adik-adik, jangan lupa untuk minta maaf sama Tuhan. Jangan pikir kalau Tuhan Yesus marah sama kalian. Jangan pikir kalau Tuhan Yesus gak mau terima kalian. Tuhan Yesus beda sama orang-orang adik-adik. Tuhan Yesus ini sangat-sangat baik. Dia udah tahu kalau kita salah, dia udah tahu kalau kita berdosa, tapi Tuhan Yesus tetap cinta sama kita. Tuhan Yesus tetap sayang sama kita. Tuhan Yesus sangat-sangat baik adik-adik.
Nah, adik-adik semua, Lause udah selesai cerita nih. Nah, sekarang Lause pengen kita ada satu yel-yel. Yel-yel itu apa sih, Lause? Nah, sekarang Lause akan bilang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semua harus jawab Tuhan Yesus baik. Yes, yes, yes. Oke adik-adik, siap ya adik-adik. Lause akan bilang 1, 2, 3. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, jangan lupa ya adik-adik, kalau Tuhan itu selalu baik sama kita. Gak cuman baik, tapi dia juga sayang sama kita. Nah adik-adik, sebelum kita selesai dengar firman Tuhan, Lause ajak kita untuk tulis kalau Tuhan Yesus baik. Adik-adik sekarang boleh minta bantuan mama sama papa ya untuk tulis Tuhan Yesus baik. Oke, kita sama-sama buat ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus selalu baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih Tuhan Yesus itu sama buat aku, kamu, kita semua. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Yeay! Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Ayo katakan Tuhan Yesus Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik, sungguh amat baik, sangat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Selamanya Dia baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Hare, punya Lause udah jadi. Punya adik-adik udah jadi belum? Nah adik-adik, kalau semuanya udah jadi, kita bisa tempel kertas ini di kamar kita, di lemari. Kita bisa kasih juga surat ini ke mama sama papa, supaya mereka juga tahu kalau Tuhan Yesus itu baik. Oke adik-adik, kita simpan ya adik-adik kertasnya. Nah adik-adik, sekarang kita lipat tangan kita tutup mata kita mau sama-sama berdoa. Adik-adik semuanya ikutin ya apa yang Lause bilang. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan
telah baik sama kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sampai sini dulu ya cerita Lause. Tapi sebelumnya, Lause pengen tunjukin nih ke adik-adik. Tara, ada Emon di sini. Kita makasih dulu ya sama Emon. Emon, terima kasih ya udah temenin Lause cerita. Pasti adik-adik juga seneng deh lihat Emon. Makasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Semoga ketemu lagi ya. Dadah. Sampai ketemu lagi ya adik-adik. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus selalu baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih Tuhan Yesus itu sama buat aku, kamu, kita semua.